Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Pagi hari ini marilah kita mulai pembelajaran daring subtema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1 muatan IPA siklus air. Air sangat penting untuk makhluk hidup. Fungsi air yang pertama untuk tumbuhan. Fungsi air untuk tumbuhan digunakan sebagai bahan fotosintesis, sebagai zat pelarut hara, dan sebagai tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Fungsi air bagi hewan yang pertama untuk minum, yang kedua untuk membersihkan diri atau mandi, untuk hidup beberapa jenis hewan, untuk pembuatan susu bagi hewan mamalia. Fungsi air yang ketiga yaitu untuk manusia. Air digunakan untuk minum, untuk kebutuhan alat rumah tangga seperti mencuci, membersihkan lantai, dan sebagainya. Air juga bisa digunakan sebagai alat irigasi, alat transportasi, dan sebagainya. Air di muka bumi ini tidak akan habis karena air mengalami siklus air atau daur air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air mengalami 3 tahapan. Yang pertama, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Air di laut, di sungai, dan di danau akan menguap karena adanya panas matahari. Penguapan itulah disebut proses evaporasi. Tumbuhan juga akan mengalami penguapan karena adanya panas matahari. Penguapan dari tumbuhan disebut transpirasi. Yang kedua yaitu tahap pengembunan atau kondensasi. Pada tahap pengembunan atau kondensasi, uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Tahap yang ketiga yaitu tahap presipitasi. Pada tahap presipitasi ini, titik-titik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, hujan es atau salju. Lebih mudah memahami siklus air, mari kita membuat skema atau diagram alir dari siklus air. Yang pertama, air di bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian, jika titik-titik air hujan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan akan terserap menjadi air tanah dan sebagian juga mengalir sebagai air limpasan. Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Demikian penjelasan tentang siklus air. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.